Baik, kita lanjutkan tafsir Al-Maraghi surat Asy-Syams yang tadi sudah kita bahas, surat Asy-Syams 1-7. Sekarang akan kita lanjutkan tafsir surat Asy-Syams ayat 8-10 pada kesempatan ini. Kita lanjutkan. Tadi Allah telah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, matahari dengan cahayanya, dengan siangnya, rembulan dengan yang ngikutinya ketika ngikuti matahari, siang ketika menyingkap cahaya matahari, malam ketika menutupi cahaya itu, langit dan apa yang menegakkannya, bumi dan apa yang membentangkan, segala isinya yang terbentang juga, dan diri dan apa yang menegakkan, yang menjadikannya sempurna. Maka kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa Allah memberikan ilham setiap nafas itu dengan fujur wa taqwa. Kita urai dulu, ilham itu apa? Ilham itu sesuatu yang tergerak di dalam diri kita. Makhluk punya ilham. Coba kita lihat, anak yang lahir tanpa diajari, dia secara naluri paham bahwa dia harus mencari susu pada ibu dengan menangis. Hewan-hewan tahu tanpa ibunya ajari di mana dia menyusu. Lebah tahu di mana bunga dan dia mencari makan di sana. Semua itu ilham bagi hewan-hewan. Manusia juga punya ilham. Ilham itu apa? Ilham yang tergerak di dalam dirinya, yang menggerakkan di dalam dirinya, yang memberikan dia satu pemahaman, memberikan dia satu inspirasi, dan memberikan dia keinginan untuk memilih sesuatu. Maka ilham ini dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia diberikan ilham. Apakah sama dengan naluri? Ini pertanyaan. Seolah dikatakan bahwa ilham itu adalah naluriah manusia. Memang di dalam pendidikan ada beberapa perbedaan pemahaman mengenai manusia. Sebagian mengatakan seperti John Locke bahwa manusia itu adalah seperti tabula rasa, seperti satu papan putih yang tanpa coretan. Begitu lahir dia sudah model seperti itu. Ya, maka itu yang mencoret-coret itu adalah dia melalui pendidikan, melalui lingkungan. Yang kedua adalah berpandangan bahwa semua kita ini dibawa dan dipengaruhi oleh gen bawaan kita, oleh satu yang terbawa, satu watak yang kita bawa. Kalau watak kita buruk, keturunan orang buruk, ya maka kita jadi orang jahat juga nanti. Karena itu ada gen dalam diri kita. Mungkin beberapa benar, kekerasan itu ada gennya. Maka dulu kalau kita lihat di orang-orang kampung, dilarang ketika hamil membunuh binatang. Kenapa? Khawatir rasa itu, spirit itu menular, terbawa pada anaknya. Itu ada hikmahnya di sana itu sebenarnya. Ya, sehingga orang hamil dijauhkan dari pembunuhan, dari hal-hal yang sifatnya kekejaman dijauhkan agar anaknya tidak terajari untuk itu, tidak terbawa oleh itu. Maka memang ada gen-gen tertentu yang berpengaruh. Ada orang yang introvert, ekstrovert, itu pengaruh dari gen bawaan naluriahnya. Itu tidak semudah itu diubah, ya kan? Maka manusia diberi apa ilham yang mendasar? Ya memang ada dua teori tadi, bahwa orang lahir bebas tanpa ada bawaan apapun. Tetap sebagian mengatakan ya semuanya sudah ada bawaan. Tapi ada teori kedua, di konvergensi. Konvergensi itu apa? Bahwa kita memang pada dasarnya aspek tertentu kita ini seperti tadi papan putih yang bisa diisi apapun pendidikan, tapi ada diri kita juga yang memiliki fasilitas atau fakultas yang memungkinkan kita untuk berkembang, memiliki kemampuan asosiasi, memiliki panggilan hati. Itu semuanya ada dalam diri kita. Apa panggilan diri kita? Fujuraha wa taqwaha. Fujur itu apa? Kecenderungan kita untuk kerusakan, untuk pada kesalahan, untuk melanggar. Itu juga bagian dari dorongan diri kita. Wa taqwaha sebaliknya, kita juga diberikan ilham, naluri untuk takwa, menjaga diri dari kerusakan, dari kejahatan. Jadi pada dasarnya Al-Quran netral melihat manusia. Kita diberi ilham dua-duanya, karena punya potensi dua-duanya. Jadi ini juga konvergensi. Satu sisi Anda nanti memilih baik atau buruk, itu usaha. Tapi bahwa potensi baik dan buruk ada. Jadi manusia dari potensi baik saja atau buruk saja dua-duanya. Pada dasarnya manusia baik atau buruk, punya potensi baik, punya potensi buruk. Maka dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Taqwa itu apa? Memelihara diri, kemampuan memelihara diri dari hal yang fujur tadi, yang merusak, ya kan? Maka dia membedakan antara rusyd dan khair.
Kita katakan dalam tafsir Al-Maraghi, fa'almaha kulla nafsin al-fujur wa taqwa wa arafaha halahuma bihaitsu tamyizur rusydi minal ghayy, tamayyazar rusydi wal ghayy, yaitu setiap diri itu diilhami dengan al-fujur wa taqwa, dan dijelaskan kondisi keduanya, yaitu membedakan antara ar-rusyd minal ghayy, rusyd itu yang lurus, jalan yang lurus, pikiran yang lurus, wal ghayy dan yang menyimpang, sehingga bisa membedakan wa tabanalaha al-huda wa dhalal, sehingga bisa membedakan petunjuk dan kesesatan. Maka ilham ini, baik dan buruk ini ada di dalam diri manusia. Kita punya potensinya itu. Maka qad aflaha man zakkaha, maka telah beruntunglah, aflaha beruntunglah, rabaha wa faza. Dalam tafsir Maraghi dikatakan yaitu orang yang telah beruntung atau sukses, kan? Man zakkaha, yang menzakka nafsahu, yang mensucikan dirinya, wa namaha, dan menumbuhkannya, hatta balaghat ghayatan ma hiya musta'idatun lahu minal kamalil aqli wal amali, haitsu hatta tafmur bi dzalika samru at-tayyibu laha wa liman haulaha. Jadi beruntunglah orang yang membersihkan diri, yaitu menumbuhkannya sampai tiba atau mencapai batas di mana dia siap untuk kesempurnaan akal dan perbuatan. Itu disebut dengan zakah, membersihkan dirinya, sehingga berbuah dengan buah yang baik bagi dirinya dan bagi sekitar. Seolah-olah dikatakan dalam Quran, mang zakah, siapa yang membersihkan diri itu? Diri sendiri. Di sini Al-Quran berpandangan bahwa potensi itu telah diberikan Allah, tetapi membuat kita baik buruk diri kita sendiri. Meskipun ada hidayah, nanti hidayah taufik, namanya hidayah dalam gerakan hati kita, tetapi pada dasarnya kita dituntut untuk aktif. Kita tidak bisa bersembunyi di dalam takdir. Allah yang menentukan semuanya, sehingga saya manut saja. Saya mau mencuri berarti ini adalah kehendak Allah. Tidak boleh begitu. Anda dituntut bertanggung jawab pada diri Anda sendiri, pada pilihan Anda. Karena Anda bisa potensi, punya kesempatan, punya kemampuan untuk berbuat baik, untuk membersihkan diri, untuk menyiapkan diri Anda untuk kesempurnaan akal dan perbuatan. Kalau Anda sampai kepada tahap itu, maka akal Anda jernih, ya kan? Perbuatan Anda bermanfaat pada diri dan orang lain, maka apapun yang Anda lakukan khair, kata Nabi. Bagi orang Islam itu enak, semuanya khair bagi dia, seolah-olah begitu. Maka sebaliknya, waqad khaba man dassaha, maka telah khasira, rugi, man dassaha, orang yang mengotori jiwanya, ay khasira nafsahu wa aqa'a fit tahlukah, yaitu orang yang rugi dirinya dan meletakkannya, membawanya kepada kerusakan, ya kan? Kenapa? Ya dengan membuat maksiat, menjauhi kebaikan dan ibadah, tidak melakukan ibadah. Karena apa? Itu adalah di antara jalan-jalan keburukan dan selalu mengikuti daya syahwat, tuntutan syahwat. Ya, kalau orang kena syahwat, akalnya kan tidak berjalan, akalnya mati seolah-olah. Manusia punya akal, kita punya kelebihan sebagai makhluk paling berakal dibandingkan makhluk yang lain. Kita diberi tahu benar dan salah. Kita punya kemampuan membedakan benar dan salah. Fitrah kita baik, ya kan? Fitrah kita bisa berbuat baik dan punya dipesan oleh Allah, Allah setujuratkum, kita sudah sepakat. Bukankah aku Tuhan kalian? Iya. Tetapi ketika datang syahwat ini menggoda kita, mampukah kita bertahan untuk tegak di sana? Mampukah diri kita bertahan? Orang yang nafsunya sudah ditundukkan sedemikian rupa, ibarat ternak adalah banteng menjadi seekor sapi yang sehat gemuk, maka sapi bisa dituntun ke mana saja. Tapi kalau dia liar, dia melihat manusia berpakaian yang mencolok, akan disutup. Itu liarnya. Beberapa agama lain seperti di agama Buddha misalnya, mereka sangat berusaha keras. Bahasa mereka bukan nafsu, ya, pikiran. Diibaratkan pikiran itu seperti harimau.
Kalau mau kita tenang, rantailah harimau. Dalam Islam, kuncinya bukan pikiran saja. Pikiran adalah jalan. Pikiran adalah yang menjadikan kita petunjuk juga. Itu adalah hidayah juga. Salah satu bentuk hidayah yang berikan Allah. Tapi pikiran, kemampuan pikiran berpikir sehat atau tidak dipengaruhi oleh nafsunya. Coba bayangkan banyak orang yang tidak kurang apapun, sudah punya keluarga, punya istri, punya pekerjaan yang baik, cukup apapun, maka dia memilih jalan-jalan yang salah, ya kan? Jalan selingkuh misalnya, jalan korupsi misalnya, itu kan salah. Tapi karena nafsu berkuasa, maka kemampuan akalnya itu kurang, maka rugilah orang yang biasa mengotorinya, mengotori diri sendiri, membuat pada kerusakan, ya kan? Melakukan maksiat, menjauhi kebaikan. Karena apa? Ini syahwat. Mengapa? Sebagaimana syahwat ada di bahaim. Syahwat itu macam-macam. Maka dulu ulama membagi ada namanya syahwat seperti syahwatnya bahaim, hewan ternak. Hewan ternak itu dorongannya apa ya? Dorongan makan, minum, tidur. Binatang buas, syahwat binatang buas apa ya? Menang-menangan, menerkam yang lain, menguasai yang lain. Dorongan syahwat dari binatang buas, ya kan? Kalau binatang kita termasuk mana? Kalau manusia, dia sudah mampu membedakan. Dia punya akal, dan kalau nafsunya bersih, tidak lagi dikuasai kepuasan dalam dirinya atau kemalasan dalam kebinatangan ternaknya, maka dia bisa bekerja. Bekerja itu bisa terganggu kalau dia malas. Saya tidak mau ibadah, malas, tidur saja. Saya penting makan, hidup, tidur. Loh, itu kan nafsunya nafsu bahaim, nafsu binatang ternak. Maka rugi. Rugi sekali orang-orang yang hidupnya diarahkan hanya untuk membuat kotor nafas tadi itu, yang tidak mau ingin menyampai kesempurnaan pada akal wal amal, pada kesempatan akal dan amal perbuatan. Nah, maka derajat kita turun dari kemanusiaan seperti kita bahas kemarin menjadi derajat seperti binatang. Tapi diberikan oleh Allah keleluasan, silakan pilih jalan itu. Anda sudah diberikan yang menegakkan diri Anda, nafas Anda diberikan menegakkan dengan akal, dengan naluri. Anda sudah diberikan naluri baik dan buruk, silahkan. Anda sudah tahu yang harus ditempuh. Tetapi ketika nafsu Anda tidak dijaga, maka susah menjadi orang yang takwa tadi itu. Kita akan susah untuk menjadi takwa dan lebih mudah untuk fujur, jatuh kepada kerusakan. Nah, ini tantangan beragama seperti kita puasa Ramadan ini diberi tempat untuk selalu takwa, membelenggu nafsu kita. Dibayarkan setan ya, nafsu itu di alegori, dipersonifikasi. Personifikasi itu apa? Ini sesuatu yang abstrak dirupakan dalam bentuk konkret dalam bentuk setan. Bahwa setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Dibelenggu bukan berarti dituali, tidak, tapi bahwa setan itu muncul bersama dorongan-dorongan nafsu syahwat hayawani tadi, syahwat maupun binatang buas. Kalau kita puasa kan dua-duanya dicegah oleh diri kita, ya kan? Kita tubuh dan jiwa, tubuh kita mengurangi dorongan-dorongan kehewanan kita, jiwa kita dilatih untuk kesempurnaan, kesabaran. Nah, dengan cara itu maka dorongan syahwat ini lemah. Seolah setan juga dirantai. Bukan berarti nggak ada, karena di Ramadan banyak juga yang mencuri, membegal. Artinya apa? Ya kalau dia tidak mau mengatur dirinya, susah. Kita akan tetap liar dan akhirnya mudah jatuh pada fujur dibandingkan pada takwa. Karena menjaga lebih susah dibandingkan membangun. Takwa itu menjaga, memelihara terus. Nah, itu tantangan kita dengan surat ini diingatkan dengan segala cahaya matahari, rembulan, bumi, langit dan semuanya itu tegak dengan pemeliharaan Allah. Setiap hari matahari terbit, setiap setengah bulan rembulan terbit, lalu tenggelam. Bumi ya strukturnya dunia seperti ini, kita setiap hari bisa menikmati struktur itu, dan kita juga menikmati alam yang dibentangkan itu dengan keteraturan tumbuhan dan hewan. Karena keterjagaan mereka oleh hukum-hukum yang diberikan oleh Allah, oleh sistem yang diberikan oleh Allah. Nah, kita disuruh bisa nggak kita punya sistem yang baik yang menjaga diri dari syahwat dan dari fujur. Nah, kita makhluk yang lemah, kita ingin membuat sistem tegak dengan diri kita, dalam nafsu kita dan kebaikan. Tapi godaan, nah ini menjadi tantangan hidup manusia. Maka sampai sini, ketika bicara surat Asy-Syams, dimulai dengan sumpah sebagaimana surat-surat sebelumnya, dan pesannya juga berkait dengan pesan kejiwaan manusia untuk menjadi manusia yang baik.
Maka kita coba perhatikan dan kaitan itu dengan diri kita. Mungkin demikian dulu. Kita lanjutkan nanti pada kesempatan selanjutnya untuk tafsir Asy-Syams pada ayat-ayat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.